Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat, al-mubarakun wal mubarakat, santri fikra. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ilmu, yaitu warisan dari para nabi dan para rasul, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, wa innama warrasul ilm." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Ikhwan wal akhwat, ketahuilah bahwa mayoritas kaum muslimin mengerahkan segala sesuatu dalam hidupnya untuk yang lain, tapi tidak untuk ilmu. Semua diberikan waktunya untuk keluarganya, untuk karirnya, untuk anaknya, untuk istrinya. Ini hal mubah, hal yang dibolehkan. Bahkan untuk hobinya, untuk lari, untuk touring, untuk jalan-jalan dan lain-lain. Ini perkara-perkara yang mubah. Tapi kaum muslimin meninggalkan ilmu. Gak ada waktu untuk ilmu. Untuk ilmu waktunya habis. Untuk ilmu sudah tidak ada waktu lagi. Inilah keadaan umat Islam di hari ini. Untuk yang lain, oke, banyak waktu. Untuk ilmu gak ada waktu. Maka akhirnya seakan-akan banyak yang memahami ilmu, padahal ketahuilah kebanyakan tidak paham ilmu agama. Dan ilmu yang paling kuat, yang paling tinggi, yaitu adalah ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, kita berada di lingkungan yang tepat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengerahkan waktu kita untuk ilmu dan tidak kehabisan waktu untuk ilmu. Lihat di dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, dikisahkan oleh beliau. Kata beliau, baqitu bil Basrah, aku pernah tinggal di Basrah di tahun 210 kalau tidak, atau 214 di tahun tersebut. Dan kemudian beliau belajar. Ini seorang imam yang muhaddits, al-faqih, dan termasuk minal awalin, ya, minas sabiqin dalam ilmu. Beliau mengatakan, aku berada di Basrah, kemudian ketemu dengan temanku untuk belajar. Kemudian setelah itu aku kehabisan bekal setelah 1 tahun di Basrah. Kemudian aku jual barang-barangku dan aku jual bajuku sampai tidak ada yang tersisa kecuali yang dipakai di badanku. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Hatim, kemudian aku berjalan bersama temanku berkeliling untuk belajar dari pagi sampai malam, dan kemudian pulang ke tempat tinggal. Kemudian di rumah nggak ada apa-apa di tempat tinggal, dikontrakan, karena bukan orang Basrah, ini lagi safar belajar. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Hatim, aku hanya bisa minum, nggak punya makanan. Kemudian besok harinya datang temanku dan bilang lagi, ayo kita belajar lagi. Maka kami belajar dari pagi sampai malam, dan pulang ke rumah nggak ada makanan, karena tidak ada waktu untuk mencari makanan. Kemudian akhirnya aku minum air yang ada di rumah. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Hatim, di hari berikutnya datang lagi temanku dan aku. Dan dia bilang, ayo kita belajar lagi. Kemudian aku mengatakan, ana dhaif la yumkinuni, aku sudah lemah, enggak kuat. Kemudian kata temannya, kenapa? Ma dha'fuka. Kemudian
kata Imam Ibnu Abi Hatim, aku qad madha yaumani ma ta'imtu fihi ma syai'an. Sudah lewat 2 hari, aku enggak makan sedikit pun, belum makan apapun. Kemudian setelah itu kawannya memberikan makanan, mengatakan aku punya 1 dinar, mari kita bagi 2 dan kemudian beli makanan agar bisa belajar. Lihat, Imam Ibnu Abi Hatim namanya sampai sekarang ada di semua ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu riwayat, ya, namanya sering disebut. Gimana cara belajarnya? Belajarnya mengerahkan waktunya untuk ilmu. Nah, inilah keadaan di mana para ulama dahulu mereka belajar jauh sekali dengan kita, nggak ada bandingannya. Kemudian contoh lain, misalnya diriwayatkan lagi, ini banyak kisah dari Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku pernah di Mesir, belajar. Kemudian suatu hari melihat ada penjual ikan, kemudian aku beli ikan dengan temanku. Kemudian setelah itu ikannya baru sampai di rumah, baru disimpan di rumah, sudah datang waktu belajar, maka aku tinggal ikan itu, tidak bisa aku urus karena aku keburu belajar sampai malam. Kemudian malam gelap, tidak bisa mengurusi makanan dan istirahat. Kemudian besok harinya belajar lagi sampai 3 hari dan ikannya sudah mulai berubah baunya, dan akhirnya kami memakan ikan itu dalam keadaan sudah tidak berubah dan dalam keadaan mentah karena tidak sempat untuk mengurusi ikan itu. Nah, inilah keadaan para ulama dahulu. Ada juga Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji mengatakan, Ibnu Thahir berkata, kata Ibnu Thahir, aku pernah dalam belajar ilmu syar'i itu pernah berdarah 2 kali, yaitu ketika di Baghdad dan ketika di Mekah. Kenapa? Kata beliau, kuntu amshi hafiyan fil har. Aku itu kalau jalan dalam keadaan tidak punya sendal, di teriknya gurun, maka kakiku berdarah. Aku nggak pernah naik kendaraan karena nggak punya. Kemudian setiap hari belajar aku pikul buku-bukuku di atas pundakku sampai luka dan berdarah. Inilah keadaan orang. Kenapa kok kita sekarang ilmu tuh banyak banget, gampang belajarnya, buku di mana-mana. Itu cara belajarnya kayak gitu. Tadi yang disebutkan oleh saya di dalam beberapa riwayat dan banyak lagi. Intinya ikhwan dan akhwat, kita sebagai penuntut ilmu, mari sisihkan waktu dan pegang erat-erat terutama ilmu Al-Quran, hafalan yang sedang kita jalani, dan ini adalah hablullah al-matin, tali Allah yang sangat kuat.